warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Desi Dwi Safitri dengan NIM 2019-143-015, kelas 5B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPA SD dan dosen pengampu Ibu Heni Rianti MPD. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek simulasi mengajar pada tema 3 makanan sehat dan subtema 1 tentang bagian tubuh pengelola makanan, pembelajaran kedua kelas 5 semester 1. Baik, di pembelajaran kali ini di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Tujuannya agar siswa lebih paham dan mengerti dan dapat memahami tentang materi yang akan diajarkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya, Nak, silakan dipimpin. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Sudah pada sarapan atau belum tadi? Jika sudah, berarti harus lebih semangat ya untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, jika hadir semua. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, benar sekali, minggu kemarin kita belajar tentang gaya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 14. Oke, sebelum kita membahas apa itu sistem pencernaan pada manusia, di sini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu IPA? Iya, benar sekali. IPA adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari suatu fenomena alam dan sekitarnya dalam serangkaian proses ilmiah yang didasarkan dalam sikap ilmiah sehingga menghasilkan proses ilmiah. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Kalau kita tidak makan, pasti kita akan lemes, loyo kan? Tapi kalau kita makan, pasti kita semangat kan? Jadi ini tadi sudah makan atau belum? Semangat belajar kan? Oke, selanjutnya, ada yang tahu organ pencernaan pada manusia itu ada berapa? Iya, ada 6. Yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam ada anus. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa saja fungsi-fungsi organ pada pencernaan manusia? Yang pertama yaitu mulut. Ada yang tahu apa itu fungsi dari mulut? Iya, benar, fungsi dari mulut adalah untuk mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Dan yang kedua ada kerongkongan. Ada yang tahu fungsi dari kerongkongan? Fungsi dari kerongkongan adalah untuk menelan makanan didorong ke dalam lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Dan yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi untuk pemecahan makanan yang dicampur dengan asam atau enzim untuk menghasilkan protein. Dan yang keempat ada usus halus. Ada yang tahu apa itu fungsi dari usus halus? Iya, fungsi usus halus itu ada 3. Yang pertama ada duodenum, dan yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Ada yang tahu apa itu fungsi dari duodenum? Ya, fungsi duodenum adalah untuk pencernaan kimiawi, sedangkan fungsi dari jejunum dan ileum ada yang tahu? Ya, benar sekali, fungsi jejunum dan ileum adalah untuk penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya yang kelima ada usus besar. Ada yang tahu fungsi dari usus besar? Ya, fungsi di usus besar adalah untuk mengatur kadar air yang menghasilkan makanan. Dan yang keenam ada anus. Ada yang tahu apa itu fungsi dari anus? Iya, benar. Fungsi anus adalah sebagai jalur keluarnya zat sisa makanan yang dikeluarkan lewat organ anus. Oke, selanjutnya kita nonton video terlebih dahulu ya. Kita nonton video cak manalah cara mengelola makanan nih, supaya kita lebih paham bagaimana cara mengelola makanan pada manusia. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya.
Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya.
Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, itu dia tadi video tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi prosesnya yang pertama yaitu masuk dulu ke dalam mulut, dan yang kedua mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, dan yang ketiga menelan makanan ke kerongkongan. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 16. Nah, di video tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara mengolah makanannya. Jadi prosesnya yang pertama yaitu masuk dulu ke dalam mulut, dan yang kedua mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, dan yang ketiga menelan makanan ke kerongkongan, yang keempat proses penyerapan makanan dari molekul-molekul yang sederhana dengan bantuan enzim yang berada di dalam lambung, dan yang keempat adalah proses penyerapan sari-sari makanan ke dalam usus halus seperti yang berada di dalam video tadi. Dan yang keenam adalah anus. Anus sebagai zat pengeluaran sisa makanan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu fungsi sistem pencernaan pada manusia? Jika ada yang tahu, silakan angkat tangannya ya. Iya, benar sekali. Fungsi sistem pencernaan manusia yaitu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, fungsi sistem pencernaan manusia berfungsi sebagai untuk membuang zat sisa makanan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ngerti sampai di sini? Paham sampai di sini? Jika sudah paham, kalau Ibu kasih soal bisa jawab. Nah, baik, di sini Ibu ada LKPD. Silakan kalian kerjakan, dan jika sudah nanti silakan dikumpulkan. Sudah selesai. Baik, Ibu akan mengambil LKPD-nya dan terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan sedikit menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, yang mana tadi kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan organ pencernaan pada manusia ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam ada anus. Nah, fungsi dari mulut ini berfungsi sebagai untuk mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Dan yang kedua adalah fungsi dari kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai untuk menelan makanan didorong ke dalam lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Dan yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecahan makanan yang dicampurkan dengan asam atau enzim sehingga menghasilkan protein. Yang keempat ada usus halus. Fungsi usus halus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada genunum, yang ketiga ada ileum. Fungsi dari duodenum ini berfungsi sebagai pencernaan makanan melalui kimiawi, sedangkan fungsi genunum dan ileum berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima ada usus besar. Fungsi usus besar ini berfungsi sebagai untuk mengatur kadar air yang terdapat dalam makanan. Dan yang keenam ada anus. Fungsi anus ini sendiri berfungsi sebagai untuk jalur keluarnya zat sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu saja praktek simulasi mengajar yang dapat saya praktekkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.